Sebuah kisah nyata yang diambil dari salah seorang pemuda yang selamat dari gempa bumi dan longsor Sumber tahun 2009 di sebuah desa yang agak jauh dari keramaian Desa Lubuk Laweh. Desa Lubuk Laweh desa yang paling parah terkena dampak longsor dan paling banyak memakan korban jiwa. Dari 3 desa yang terdampak, desa yang terletak di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berikut kisah-kisahnya dalam bahasa Minang. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu channel PLP Animasi ya. Terima kasih, selamat menonton. Di kawanan lah mencuci celah, mencuci kawat aye. Di kamang ngaji landa sabantanya di bilolo di kamang ngawan dalai. Tiada dia bawa benen konda untuk balam nong deko. Bawa lah, le bisa mawanya. Bisa na. Sore itu pergilah adik bungsu Dil dengan Dion ke sungai. Jalan deh, tuh kita. Kanan tuh. Setibanya di sungai, Ini disurang dulu. Dan cuci baju ah. Dia nggak ada kan? Di cuci lantak dulu. Dia mandi surang. Nila berenang, ikon ini ayi kuat tuh. Nah, nabal na. Dan dawa-dawa na ke tengah. Nah. ucapan dalam hati si Dion. Bakal lainnya rasanya mencari adik yang gini ya. Ibu setting caliannya. Ini lo. Adik yang gue mensurang pun selam ya, beradang nanti. Di benar lain perasaan ini. Ada apa lain? Nah, sudahlah. Dan bikin aneh lah. Udah pulang dulu deh. Ayo nanti jangan ah. Aku udah sampai lo dia mengerti ya. Dia nggak pernah surang. Kebenin gedangnya dari bawah. Nggak baru dalam biasa dia dalam. Ya udah lo benar deh. Dia. Si adik menuju jalan pulang, si Dion pun memandang lama si adik, sambil bicara dalam hati. Baal aku ya. Tadi bos itu misalnya dia apa. Dia banyak terlalu lama ibu kata. Hati berasum. Misalnya pernah mereka udah. Nah, kaki positif sama. Dion tidak mengetahui bahwa itu pertanda si adik akan meninggalkan Dion untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, ini ibunya Dion dan adik perempuannya Dion. Upi ya telepon lah abang lah. Pas seminggu nyana pulang lah mangasir sama bininya. Itu kerja banyak di rumah. Awak kabar alik bagai. Alik-alik masih banyak yang kurang lagi untuk persiapan balik. Opik menelpon kakak laki-laki Dion. Ya mak, coba lah Upi telepon sebentar dulu. Assalamualaikum bang.
Waalaikumsalam. Ini kakak laki-lakinya Dian. Nak bape Di mana bang kini kau? di rumah bini bang batu. Emak menyuruh pulang karena banyak di rumah. Tapi kabar lek bagai. Rumah kan ada bacat lah, pintu rumah kan ada maboe lah. Banyak lah kerja pokoknya. Pulanglah bang. Ondah kan lagi di rumah. Iyo rasa kajian yondah do. Yalah pi besok pagi abang pulang ke Cen ke amat. Jadi bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paginya berangkatlah si abang dari rumah istrinya. Sesampainya di rumah, Kebetulan perantau dari Medan juga pulang. Adik sepupu Dian dan kakak sepupu Dian di hari itu semua berkumpul di rumah karena hari raya Idul Fitri juga. Assalamualaikum. Salam. Salah je bang. Tidur lah. Elok. Bila elok pulang kau? Baru tiba lah tadi pagi baru. Oh, ni pulang sadanya lah. Lagi ke mah dia sudah banyak di rumah. Kumpul lah sekarang. Alhamdulillah ya Allah, Ailah sukses dirantau orang. Tahun patang lah terbangun rumah dia lo. Tahun kini lah dapat pulau balik auto. Dia lagi lah yang elok lah rezeki dirantau orang. Disyukuri sajanya je bang. Lama lo nak pulang mana? Iya lah 3 tahun lah nak pulang. Nak teragak lo ada rumah. Oh, iyalah lama mayo. Iya. Si Elok pun sudah 3 tahun tidak pulang kampung. Dan ini pulang yang terakhir kalinya. Dan tidak akan pernah balik ke rantau untuk selama-lamanya. Badan kurang lama lo rasanya lah 2 hari kalau. Mungkin rekaman lamam lo kayak. Iya teman cerah dulu yang. Iya lo latihan lo bawa motor di Jawa bang. Ya lo, yang istirahat santai dulu. Dan malam harinya, semua berkumpul di rumah sambil nonton TV dan saling bercerita sesama. Pukul 10 malam. Lalu oleh Dion. Jam 10 hari ya. Disiko saya lalu ah. Jadi bang, malam itu si Boyong tidur dekat Dion. Bakal mendaki lalu tadi abang kawak ke. Biasanya pernah mereka dah. Alam menjara awalnya masih mendaki. Kalian lalunya nak lama, rasa kan tu. Balik subuh, balik tidak. Mungkin badannya kurang lama mungkin. Dian pun tidak mengetahui bahwa si abang tidur yang terakhir kalinya dengan Dian adiknya. Dan pagi harinya hari Rabu tanggal 30 September tahun 2009.
Dan ini ayahnya Dion. Dion, Dion, cat rumah beko deh. Dion kepai sama kawan baca doa itu. Abang masuk doa. Tapi abang ang damam, mata lorinya karajo. Ang pamalebana disuruh hakim ima. Karajo banyak, 5 hari lah kabar alik. Abang mengundang orang udah selesai lah, ada banyak yang alun lah. Iyalah, kau nak bapai dulu deh. Bapai dulu deh. Satu jam kemudian. Yo ibu lo Dion dia abak ko ya. Dion tolong lah macat rumah ko nyo. Nah jadi Dion pai main dah sama kawan. Telepon lah abak dulu. Nama ko ba? Biarlah Dion cat rumah tu ba. Apa warna catnya ko? Kita ba'a tu doh, boleh namuang. Biasa catnya warna oranye di kamar. Beko di ruang tamu, beko dia catnya warna biru. Ya, Jadi ba aduan ko baca donya ko. aduk kanyo, beko ambil cat. Masukkan kai ke dalam cat. Jangan terlalu pakai. Jangan terlalu jalan, sedang elok saja lah. Jadi ba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba ko elok na abak mengecek ka Dion kini ko ya. Lainnya rasanya perasaan ko. Biasanya nak pernah ngecek lama lembut kayak ko doh. Aneh ya rasanya. Tan 20 ko. Dion juga tidak mengetahui percakapan itu adalah percakapan terakhir Dion dengan ayahnya. Dion pun langsung pergi mencat ke rumah ibunya, karena rumah ini rumah nenek Dion, yang berjarak rumah ibu dan nenek paling 1 kiloan. Biasanya Dion dan adik Dion sering di rumah neneknya. Setelah mencat kurang lebih 2 jam, Dion pun dipanggil ibunya. Dion, Apa, Mak? kasih call dulu Dion. Iya, Mak. Antara Dion takos lah. Ini kan sekolah besok. Pagi saya besok apa, Mak? Kini Dion sedang macat, nah. Aku siap lah doa. Pagi beko payah lo jago. Kini selari. Di, Mak. Tunggu sebentar dulu ya, Dion mandi dulu. Ya mandi lah dulu. Setelah beberapa saat, Dion pun sudah mandi dan kembali menemui ibunya. Dion, jangan pergi belanja adik deh. Upiknya di rumah nenek ya Nina. Jadi Mak, Halo di jalan. Ya Dion. Ibu Dion memandang lama si Dion dan tersenyum. Seakan lelahnya, suka dukanya selama ini untuk anaknya telah berakhir.
Bako lamona ama mencari kadion kini ko ya. Senyum leyo. Ibu tidion ada sonyo. Tapi entah balo yo lainnya perasaan dion kini ya. Biasalah dia pikir positif salah dia. Dion tidak mengetahui bahwa itu pandangan terakhir dan senyuman terakhir ibu kepada Dion anaknya. Dion pun pergi ke rumah neneknya menjemput adiknya. Dion pun pergi mengantarkan adiknya ke kosnya. Satu jam kemudian pukul 4 sore, Dion sudah balik mengantarkan adiknya dan kembali ke rumah neneknya. Hari pun hujan gerimis. Dion pun masuk ke rumah neneknya dan melihat kakaknya Buyung tidur di kursi dan langsung kaget. Astagfirullah, bala bangalonya ko. Ko madeko ko. Kayak mayat lu tulay. Mungko di pucci. Ko jago tak kita gadoh. Biasalah. Dion pun pergi ke rumah sebelahnya karena itu rumah neneknya juga. Hujan pun masih gerimis. Latih badan asalnya. Istirahat lawa dulu. Istirahat masa balah ko dulu. Dan Dion pun tiduran. Setelah tidur selama 45 menit dan jam pun menunjukkan pukul 17:15 menit, HP Dion pun berbunyi. Ternyata kakak Dion yang nelpon Dion menanyakan kunci rumah ibu. Salam. Di mana kunci rumah ta? Hai Kampo. Kampo nih, kue Dan tiba-tiba bumi berguncang hebat. Semua pun panik dan berhamburan keluar rumah. Seketika itu terjadilah longsor yang luar biasa. Habislah semua tertimbun tanah, harta benda, rumah dan hanya tersisa beberapa orang saja di kampung itu. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi syukur Dion pun selamat dengan adik sepupu dan ponakannya. Karena Dion lari ke samping rumah kebetulan di sana tidak sampai tanah. Tapi malang ibu ayah abang adik pun tidak terselamatkan, termasuk kakak sepupu Dion dan anak-anaknya yang tertimbun tanah. Ama. Semua keluarga Dion tertimbun longsor berjumlah 12 orang, termasuk kakak sepupu anak-anaknya Bibe dan Jiji nenek Dion. Kini Dion tinggal bersama 2 kakaknya dan 1 adik perempuannya. Dari 6 bersaudara, kini rumah ibu dan nenek Dion habis terbawa longsor dan tak bersisa. Dan baru seminggu kemudian mayat ibu dan ayah Dion baru bisa ditemukan. Karena terkendala alat berat susah masuk ke lokasi. Lebih dari 150 orang korban jiwa di desa itu, hanya separuh korban yang bisa ditemukan, separuhnya masih tertimbun sampai saat ini. Dan di saat ini, desa itu menjadi desa mati dan tak berpenghuni lagi. Karena dulu lebih dari 50 kepala keluarga yang tinggal di sana. Dan ini adalah tugu monumen yang terlihat di desa itu saat ini.